saya Rosita. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materinya ada OpenCV ML, di mana OpenCV ini bukan hanya library untuk memproses gambar, tapi dalamnya juga tersedia modul machine learning yang memungkinkan kita melatih dan menggunakan model AI langsung dari OpenCV tanpa harus bergantung sepenuhnya pada library lain seperti Skitlearn. Ini berguna karena OpenCV dan model ML biasanya langsung bekerja bersama data gambar secara efisien. Kemudian di sini ada background. Notebook ini berawal dari pertanyaan kenapa OpenCV punya CV2 database yang bisa mengenali wajah, padahal agent face, feature face, dan LDPH sebenarnya hanya mengekstrak fitur, bukan classifier. Jadi alasannya itu LDPH di OpenCV menggunakan classifier nearest neighbor dengan metrik C-square untuk membandingkan kesamaan antar histogram, tapi muncul pertanyaannya itu, bisakah kita mengganti classifiernya dengan yang lain, misalnya SVM? Ini SVM. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa kita bisa memisahkan proses fitur extraction LDPH dari proses klasifikasi SVM dan menggabungkan keduanya secara manual. Kemudian di sini ada intro machine learning, the study of computer algorithm that improve automatically through experience. Mana di sini itu komputer membangun model matematika dari data latih atau training data. Kemudian di sini model tersebut digunakan untuk membuat prediksi terhadap data baru, dan semakin banyak dan berkualitas data, semakin baik juga model belajarnya. Ini dia. Kemudian di sini ada datasetnya. Di sini ada tabular data. Seperti tabel Excel, setiap baris sama dengan satu data, setiap kolom di sini sama dengan satu fitur atau satu variabel. Kemudian di sini ada image dataset. Itu kumpulan gambar yang dikelompokkan berdasarkan label atau kelasnya. Dataset profession, di sini ada contohnya juga. Kemudian di sini ada machine learning algoritmnya, di mana secara garis besar algoritma ML dibagi menjadi supervised, unsupervised, dan reinforcement. Nah, di sini itu supervised ini belajar dari data yang sudah diberikan label atau ada jawaban benarnya. Unsupervised ini itu belajar dari data tanpa label, mencari polanya sendiri, seperti clustering gitu. Kemudian reinforcement learning itu belajar melalui percobaan dan reward atau punishment. Kemudian ini dia supervised machine learning. Nah, ini dia, kita langsung saja ke intro OpenCV ML-nya. Ini ada normal based classifier, nearest neighbor, support vector machine, decision trees, variable importance, boosting random trees, expectation maximization, neural networks, logistic regression. Ini ada super vector machine-nya dan nearest variable data. Di sini kita langsung saja ke bagian SVM using OpenCV ML. Jadi di sini kita import dulu seperti biasa CV-nya, kemudian import NumPy SNP, kemudian import matplotlib.pyplot.splt, dan import OS-nya. Langsung kita run. Ya, sini sudah run ya. Kemudian sini kita akan men-setup database. Dataset maksudnya di sini ada Xtrain, itu input data, contohnya ada 4 sampel, 2 fitur data, kemudian YTrain itu output datanya. Jadi Xtrain ini itu merupakan data inputnya, berisikan 4 sampel ya, ini. Dan dia masing-masing punya 2 fitur koordinat. Kemudian YTrain ini adalah label atau kelas dari setiap titiknya. Ini teman-teman lihat, coba running. Ya, benar. Kemudian ada visualisasi datanya. Sini ada plt.scatter, plt-grid, plt-show. Nah, inilah visualisasi dari datanya itu. Xtrain dan YTrain-nya. Kemudian sini ada documentation of SVM model. Teman-teman lihat di sini ada metode-metodenya. Kemudian sini ada parameternya. Ini untuk bagian kernel, set parameternya. Ini SVR support vector regression. Ini untuk support vector classification-nya. Kemudian sini langsung ke bagian create SVM model, di mana sini kita membuat dan mengkonfigurasikan SVM ya, teman-teman. Ada fungsinya sendiri. Ini SVM cv2.ml.svm_create untuk meng-create-nya. Kemudian svm.setType ini untuk mengecek tipe datanya. Ini set kernelnya, kemudian set term kriteria max iter. Nah, ini tuh digunakan untuk menghentikan setelah maksimal 100 iterasi training, walau belum sempurna. Ini mencegah training berjalan selamanya jika data susah dipisahkan. Kemudian caranya, salah dulu ini. Nah, kemudian ini ada train SVM. Ini untuk melatih model. Jadi Xtrain ini data input yang akan kita pelajari. Kemudian CV2.ml row sample ini digunakan untuk memberitahu OpenCV bahwa setiap baris sama dengan satu sampel data. Kemudian ada YTrain, ini kan label atau kelas untuk setiap sampelnya. Sama-sama kita running.
dia akan berniat true. Kemudian di sini kita predict resultnya. Nah, predict result ini untuk prediksi ke semua titik di area. Coba, sini ada width-nya dan height-nya 10, 10. Kita akan memprediksi semua titik dari koordinat 0,0 sampai dengan 9,9. Di mana total titiknya itu ada 100 titik. Jadi, look for langsung saya tinggalin aja. Nah, ini hasilnya ini disimpan ke plot underscore y, teman-teman. Jadi ini plt.scatter ini, di sini kita menggunakan ini untuk memvisualisasikan hasil prediksi. Karena kan tadi sebelumnya di sini kita taruhkan plot underscore x, np array plot underscore x. Nah, di sini itu kita mengubah list Python biasa menjadi numpy array agar bisa dipakai oleh matplotlib untuk visualisasi. Nah, dia tuh data type-nya itu sama dengan np.plot32 pada plot y, yaitu memastikan warnanya konsisten untuk grafiknya. Jadi yang hasil selanjutnya ini, yang putaran ini adalah visualisasi hasil dari prediksi kita tadi. Intinya, SVM ini kita belajar dari 4 titik ya. Contoh tadi kan dari sini, ini, bawah kanan dan atas kanan ini. Kita uji dia untuk menebak kelas dari 100 titik berbeda, hasilnya divisualisasikan sebagai peta warna yang menunjukkan wilayah masing-masing kelasnya. Kemudian sini lanjut ke SVM with LDPH for face recognition OpenCV/ML. Nah, di sini yang pertama kita itu akan menginstal skitlearn dan juga skitImage-nya. Tadi sudah saya running ya, sudah langsung saja. Ini tujuannya itu kita install library-nya ya. Skitlearn itu untuk label encoding dan speed dataset, dan skitImage ini digunakan untuk menghitung LBP atau local binary pattern pada gambarnya. Nah, sudah. Jadi kita langsung saja masuk ke yang bagian pertama, itu load dataset. Nah, di sini ada devshow dataset, image, underscore class, dan label. Ini bertujuan itu mendefinisikan fungsi dengan 2 parameter. Yang pertama ada image class, dan juga yang kedua ada label. Nah, image class ini adalah list gambar untuk satu kelas tertentu. Kemudian label ini nama kelas atau orang yang akan ditampilkan sebagai judul. Kemudian ada PLT figure atau figure size 14,5. Ini digunakan untuk membuat kanvas atau area gambar dengan lebar 14 inci dan tinggi 5 inci untuk menampilkan 5 foto berjejer. Kemudian ada K sama dengan 0, for in range 1,6, PLT subplot 1,5, I. Ini ya. Ini tuh digunakan K ini, K sama dengan 0 digunakan untuk penanda urutan foto yang ditampilkan mulai dari foto pertama. Kemudian for I in range 1,6, dia loop sebanyak 5 kali, tapi dia itu dari 1 sampai 5 gitu. Karena size-nya kita sizing 6 gitu. Kemudian ada plt.subplot 1, 5, I itu untuk bagi kanvas menjadi satu baris 5 kolom, dan sekarang kita aktifkan kolom ke I-nya. Kemudian ada kode try, plt imshow ini untuk menunjukkan gambarnya, dan ini ada titik 2, titik 2, titik 2, titik 2, min 1, itu artinya balik lagi urutan channel warnanya dari BGR atau format OpenCV-nya menjadi RGB, yaitu format matplotlib. Tanpa ini warna merah dan birunya akan tertukar. Kemudian ada except. Nah, jika gagal, misalnya gambarnya grayscale atau hitam putih sehingga tidak punya channel warna, tampilannya dengan CMap sama dengan gray ini. Kemudian ada plt.title label, itu untuk tulis nama kelas di atas fotonya, plt.axis atau off, ini sembunyikan garis sumbu X atau Y agar tampilannya lebih bersih. Kemudian ada plt.layout untuk atur jarak antar subplot secara otomatis agar tidak saling tumpang tindih ya. Kemudian ada K plus sama dengan 1, ini itu untuk menggeser ke foto berikutnya. Kan plt.show ditunjukkan kalau kita running, ya dia berjalan. Kemudian selanjutnya itu ada dataset underscore folder, itu untuk membaca semua gambar dari dalam folder. Ini ada dataset sama dengan folder, dataset, names, image. Tuh untuk menyimpan path lokalnya atau struktur yang diharapkan itu ada ini. Nah, dua list kosong ini untuk menyimpan data gambar, image ini untuk menyimpan data gambar, kemudian names ini digunakan untuk menyimpan nama folder atau kelas dari tiap data, dari tiap gambar atau label. Kemudian folder in os.listdir ini untuk membaca semua isi folder dataset yang menghasilkan daftar nama subfoldernya. Misalnya nanti apa. Kemudian ada for name in listdir. Tuh kita akan di sini kita akan menggabungkan path ya menjadi dataset ini, folder dan juga name. Lanjut saja untuk menyimpan di folder apa ya. Kemudian ada labels sama dengan np.unique atau names. Ini digunakan untuk mengambil label uniknya. Jadi kita mengambil nilai unik dari list names dan mengurutkannya secara alfabetis. Jika names berisi A, B, B, C, maka labelsnya A, B, C. Dan digunakan untuk tahu apa ada berapa kelas atau orang dalam datasetnya. Kita running saja. Nah ini dia.
ada data name-nya tadi itu Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Webers, dan seterusnya. Kemudian ada for labels in labels. Dia itu kita gunakan untuk tampilkan sampel datasetnya. Jadi IDS sama dengan np-where label sama dengan np.array names itu digunakan untuk mencari semua posisi atau indeks di mana name sama dengan label saat ini. Kemudian ada image class sama dengan image IDS 0 sama titik 2 IDS min 1 plus 1 itu digunakan untuk mengambil gambar dari indeks pertama IDS 0 sampai dengan IDS terakhir. Indeks terakhir atau min 1 milik kelas ini. Dan plus 1 karena size Python tidak menyertakan indeks akhirnya. Tinggal di show aja datasetnya. Nah, ini dia. Kemudian bagian selanjutnya itu ada crop, resize, dan convert to grayscale for detect face area using cascade classifier. Jadi di sini kita akan membuat hard cascade classifier. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah fungsinya. Jadi sebuah model deteksi wajah bawaan OpenCV yang sudah dilatih sebelumnya dengan file.xml ya. Ini yang berisi ribuan aturan yang sudah dipelajari untuk mengenali pola wajah manusia dari depan. Disimpannya itu di variabel face underscore cascade ini untuk dipakai mendeteksi wajah. Ini kita run ya. Sudah terbaca. Kemudian sini ada dev detect underscore face. Nah, ini itu digunakan untuk mendeteksi wajahnya. Sini ada image sama dengan cv2.cvcolor. Itu untuk ubah gambar dari BGR menjadi grayscale ya. Kemudian ada faces sama dengan face.cascade.detect multiscale, image 1.3,5. Nah, ini tuh deteksikan wajah dalam gambar dengan parameternya ini. Ini maksudnya parameternya. Image itu gambar grayscale yang akan dianalisis. 1.3 ini adalah scale factornya, seberapa besar gambar dikecilkan setiap iterasi pencariannya. Artinya dikecilkan 30% setiap step. Nih, 1,3 ini. Makin kecilnya ya, semakin tutup juga, tapi semakin lambat. Dan 5 ini adalah minimal neckboards-nya. Berapa banyak sih tetangga positif yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi deteksi. Nah, semakin besar, maka dia semakin sedikit false positifnya. Hasilnya, nanti face sama dengan face underscore cascade. Masalah hasilnya nanti itu face adalah list koordinasi semua wajah terdeteksi ke X, Y, W, dan H. Ini dia, di faces. Kemudian sini ada try, itu untuk ngambil wajah pertama yang terdeteksi. Ada X, Y, itu posisi pojok kiri atas kotak wajah, kemudian ada W-nya itu lebar kotak wajah, dan H-nya itu tinggi kotak wajah. Dibungkus ke dalam try ini, karena jika tidak ada wajah terdeteksi atau face sama dengan 0 akan error. Kemudian ada image sama dengan image Y, 2Y plus H, X.2X plus W, itu digunakan untuk ambil pixel dari baris Y sampai dengan Y plus H, dan kolom X sampai dengan XW. Ini ada image, ini untuk nge-resize ya, dengan ukuran 100,100. Kemudian ada except, sini jika wajah terdeteksi, if face not found in image index, maka dia akan cetak peringatan dan kembali ke non agar foto tersebut bisa dilewati atau tidak dimasukkan ke dataset. Return image itu untuk nge-print-nya, image-nya. Langsung kita run. Kita running. Nah, kemudian kita crop image. Nah, ini untuk proses semua gambarnya ya. Crop image ini itu list kosong untuk menyimpan gambar wajah yang sudah di crop dan di resize. Kemudian ada for image in enumerate image. Ini digunakan untuk memberikan dua nilai sekaligus pada indeksnya dan image gambar itu sendiri. Dibutuhkan indeksnya untuk mencetak pesan error yang informatif. Kemudian sini ada image detect underscore face, itu untuk mendeteksi gambar mukanya di setiap gambar. Kemudian jika berhasil atau tidak non, ini akan masukkan ke crop underscore image. Ini dia. Kemudian jika gagal wajah tidak ditemukan, maka dia akan menghapus label gambar ini dari names juga. Agar data input dan label tetap sinkron, jumlahnya sama. Kita running. Nah, di sini dia katanya face not found in image index 68. Face not found in image index 176. Kemudian ada for label in labels. Ini tuh kita menampilkan hasil setelah di crop ya. Sama seperti visualisasi sebelumnya, tapi sekarang ini kita menampilkan gambar yang sudah di crop atau di grayscale dan di resize dengan ukuran tadi 100 x 100 ya. Tujuannya itu untuk memverifikasi bahwa proses deteksi wajah berjalan dengan benar. Nah, ini dia outputnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ada dari Colin Powell. Nah, selanjutnya ada label encoding. Nah, di sini yang pertama kita akan mengimport label encodernya. Kita mengambil kelas label encoder dari skitlearn, digunakan untuk mengubah label teks atau nama orang menjadi angka. Ini. Karena machine learning itu cuma bisa memproses angka ya, bukan teks. Jadi kita butuh skitlearn ini. Kita running. Kemudian jika sudah, di sini ada LE sama dengan label encoder. Nah, ini digunakan untuk membuat objek label encoder yang masih kosong. Tapi kita belum tahu apa itu isinya nanti. Label apa aja yang ada.
Kemudian lay.fit names itu digunakan untuk pelajari semua label unik yang ada di names. Nah, setelah ini kalian tahu bahwa misalnya ada 3 orang nih, ada orang A, orang B, dan orang C, dan akan memetakan mereka ke angka. Kemudian ada print lay.classes, ini digunakan untuk menampilkan semua kelas yang sudah dipelajari, diurutkan alfabetis ya. Contohnya tadi Colin Powell, apalah itu Colin Powell, dan yang lainnya. Nah, ini ada Colin Powell dan Rumsfeld, George Webers, dan selanjutnya ada name underscore fake sama dengan lay.transforms names. Ini tuh kita mentransformasikan ke angka. Jadi dari name variabel name underscore face ini dia berisi angka-angka seperti 0, 1, dan 2 yang mempresentasikan identitas setiap fotonya, sama seperti materi kemarin. Sekarang dia akan mengeluarkan nanti akan mengeluarkan angka-angka 1, 1, 1, 0, 0, begitu. Kita print ya. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat 0, 0 ini untuk Colin Powell, 1 ini untuk George nanti, atau yang keduanya untuk siapa, dan seterusnya. Kemudian di sini ada split dataset, itu 75% train, 25% test. Nah, di sini kita itu mengimport train, test, split. Ini dia. Ini tuh fungsinya dari skitlearn juga, yang berfungsi secara otomatis membagi dataset menjadi training set dan test set. Kita dulu import. Kemudian sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train underscore test underscore split. Dengan parameternya sini ada np.array, crop image, data type sama dengan np.float 32. Nah, np array crop ini itu kita konversi list gambar menjadi np array dengan tipe floatnya itu 32. Kemudian np array name.pc-nya itu untuk konversi list label angka menjadi np array. Kemudian langsung kita tes size-nya itu 0,25. Jadi total data dialokasikan untuk tes setnya itu 25%. Nah, sisanya 75% itu untuk training. Jika ada total fotonya itu 200 foto, maka 150 fotonya untuk training, 50-nya untuk tes. Kemudian di sini ada random state sama dengan 42. 42 ini bisa diganti sebagai angka berapa aja sih, tapi ini tuh untuk menunjukkan set atau benih untuk pengacakannya. Kita running. Nah, kemudian ini kita mengprint hasilnya. Ada 4 variabel ya, xtrain.shape, ytrain.shape, xtest.shape, dan ytest.shape. Nah, ini dia. Ini tuh ada ukuran datasetnya. Ini dataset untuk xtrain ada 257, 100, 100. Ini dataset untuk ytrain 257. Kemudian dataset untuk xtest ada 86, 110, dan juga ytestnya itu ada 86. Kemudian yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaya Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Yang pertama di sini ada bagian 4 yaitu LBPH without CV2 face LBPH face recognizer create. Nah, di sini ada 4.1 fin LBP histogram for each image data using stick image. Nah, di sini ada parameter from image picture info local binary pattern-nya. Nah, yang di sini itu digunakan untuk mengimport fungsi lokal binary pattern dari library skip image untuk menghitung fitur LBP atau local binary pattern-nya pada citra secara manual tanpa menggunakan fungsi bawaan OpenCV-nya. Nah, kemudian di sini ada kemudian di sini ada variabelnya yaitu P-nya itu 8, R-nya 1, yang dimana di sini itu P8-nya itu jumlah titik tetangga dalam lingkaran. Itu 8 titik ya, bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada R1, R sama dengan 1, yaitu radius lingkaran sama dengan 1 pikselnya. Atau 1 pikselnya. Kemudian di sini ada metode sama dengan delport, yaitu digunakan untuk metode LBP standar sama seperti delport OpenCV. Nah, kemudian hasilnya itu LBP image adalah citra baru di mana setiap pixel berisi nilai kode biner berdasarkan pola tetangganya. Nah, kemudian di sini ada parameter H sama dengan MP histogram, LBP image IMG rappel sama dengan 2 kali P yaitu 256. Nah, yang pertama di sini ada LBP IMG rappel yaitu meratakan citra 2D menjadi 1D. Kemudian di sini ada sama dengan 2 kali P yaitu 25. Nilainya itu 256 yaitu jumlah kolom histogram sesuai nilai P-nya yaitu 8 ya. Kemudian di sini ada density-nya itu sama dengan true yaitu histogram dinormalisasi jumlah area sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada 0 yaitu hanya ambil nilai histogramnya saja bukan posisi pinnya. Nah, kemudian di sini ada parameternya yaitu digunakan untuk menampilkan perbandingan visual antara gambar asli kiri dan histogram LBP-nya kanan untuk satu gambar wajah. Nah, seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada 4.2 implement LBP HPS recording without OpenCV, yaitu di sini ada parameter from
client yaitu SP Next-Board import nearest Next-Board, yaitu untuk mengimpor algoritma ke nearest Next-Board dari SkipLab yang akan digunakan sebagai cluster pengganti OpenCV. Nah, kemudian di sini ada kelas LBPH Path Recognizer Custom, yaitu di sini ada nearest Next-Board and Next-Board sama dengan 1, yaitu mencari satu tetangga terdekatnya. Kemudian di sini ada metrik C2 distance, yaitu menggunakan jarak C square sebagai ukuran kemiripan histogramnya. Nah, kemudian di sini ada path histogramnya, yaitu menyimpan histogram wajah sama saat training. Nah, kemudian di sini ada Y, yaitu menyimpan label kelasnya. Nah, kemudian di sini tuh ada parameter yang dimana itu semakin kecil nilainya, maka dua histogram semakin mirip dengan wajah yang sama. Kemudian di sini ada satu LI sama dengan LI min 7, yaitu ditambahkan di penyebut agar tidak terjadi pembagian dengan 0. Nah, kemudian di sini ada parameter, yaitu di sini tuh digunakan untuk generator yang memotong cerita menjadi pet kecil atau jendela geser atau sliding windowsnya. Nah, di sini ada trik yaitu langkah geser antar window. Nah, di sini ada window yaitu ukuran setiap potongannya, yang dimana digunakan untuk menghitung histogram per region bukan seluruh gambar sekaligus. Nah, kemudian di sini ada define LBP histogram type image P sama dengan 8, L sama dengan 1, X-nya itu LE min 7, N Windows 88. Nah, yang mana itu di sini digunakan untuk menghitung vektor fitur LBP untuk satu gambar wajah dengan membagi citra menjadi 8 kali 8, yaitu 64 blok kecil. Lalu menghitung histogram LBP tiap blok dan menggabungkannya menjadi satu vektor panjang. Nah, yang dimana pendekatan ini lebih akurat karena menangkap lokasi pada spesial pola wajah bukan hanya distribusi global. Nah, kemudian di sini ada parameter depth training self XY. Nah, yang dimana di sini itu untuk melatih model dengan data training, yang dimana di setiap gambar dikonversi ke histogram LBP, kemudian model KNN difit menggunakan histogram tersebut. Nah, kemudian di sini ada parameter yang dimana digunakan untuk memprediksi identitas wajah pada data uji. Nah, yang dimana di sini digunakan untuk menghitung histogram LBP tiap gambar uji, kemudian cari tetangga terdekat dari data training menggunakan chi-square. Nah, yang terakhir di sini ada untuk kembalikan prediksi label with it ID dan jarak disk. Nah, kemudian di sini ada evaluasi model customnya, yang dimana di sini ada parameter CNF metrik sama dengan conversion metrik Y test Y predict. Nah, terus di sini ada NP set print of nya yaitu precision 2. Nah, kemudian di sini ada plot non normalis comparison metrik, yang mana di sini plot comparison metrik CNF metrik flash sama dengan label normalis sama dengan flash. Data-nya itu custom metric for LBPH custom. Nah, yang dimana di sini digunakan untuk membuat comparison metrik untuk label yang menunjukkan berapa banyak prediksi benar dan salah untuk setiap kelasnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini ada print sama dengan print classification report for LBPH custom sama dengan /n. Nah, yang dimana di sini itu menampilkan laporan evaluasi lengkap per kelas, pre-question, recall, F1, score dan support jumlah data uji per kelasnya. Nah, kemudian di sini ada 4.3 compare with LBPH Path Recognizer, yang dimana di sini itu perbandingan dengan OpenCV-nya. Nah, di sini ada LBPH sama dengan CP2 Path LBPH Path Recognizer Grid. Nah, yang dimana di sini parameternya itu digunakan untuk menggunakan implementasi LBPH bawaan OpenCV sebagai perbandingan. Nah, di sini ada train yaitu melatih model dengan gambar dan label. Kemudian di sini ada predict yaitu mengembalikan label confidence diambil indeks 0 untuk labelnya saja. Hasilnya itu dibandingkan dengan implementasi custom di atasnya. Ini perkenalkan, saya Anggrek Permata Samaradiva dengan NIM 2310151 dari kelompok 3.
Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya mendapat bagian yang kelima. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian 5 SVM dan LBPH for face recognition. Nah, yang pertama di sini itu ada SVM OpenCV yang dimana 5.1 plus LBPH skip. Nah, jadi yang pertama di sini ada perintah class LBPH SVM Recognizer FV1. Nah, ini itu kita disuruh membuat kelas pengenal wajah yang menggabungkan dua library. Jadi di sini ada perintah cv2.ml.svm create. Jadi di sini itu kita membuat model SVM kosongnya yang milik OpenCV. Selanjutnya di sini ada set kernel. Di sini tuh kita gunakan kernel chi-squared cocok ini itu cocok untuk membandingkan histogramnya. Nah, selanjutnya di sini ada set type ini. Jadi ini tuh jenisnya atau tipe SVM-nya untuk kita klasifikasi multiklasnya. Selanjutnya ada set term kriteria. Ini itu kita menentukan kapan sih SVM ini berhenti berjalan, kayak maksimalnya ini tuh ada maksimal iterasi atau errornya itu pasti ada gitu. Terus di sini ada set C. Jadi di set C ini itu parameter penaltinya itu. Jadi semakin besar. Jadi ini tuh semakin besar maka semakin ketat untuk menghindari kesalahan klasifikasinya. Terus set gamma ini itu parameter untuk kernel. Jadi ini tuh mengontrol bentuk keputusannya. Palingnya. Terus selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini ada define LBP histogram, self image, ada variabel P sama dengan 8, variabel R sama dengan 1, X sama dengan 1E minus 7, and underscore window sama dengan 8,8. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk kita ekstrak fitur wajah kita menggunakan LBPH atau local binary pattern histogram. Nah, jadi di sini itu gambar wajah kita ini dibagi menjadi N window. Makanya ada N window di sini karena di sini itu untuk membagi gambar wajah kita. Di sini kan ada 8,8. Jadi N window-nya ini sama dengan 8 kali 8. Jadi ada 64 blok kecil. Di setiap bloknya ini itu dihitung LBP image menggunakan local binary pattern-nya. Gunakan ini, local binary pattern ini. Terus dari LBP yang selanjutnya dari dari image setiap blok ini itu dibuat histogram dengan perintah np histogram sebanyak binary-nya itu ada 2 dikali pi. Jadi 2 kali pi ini sama dengan 256 bins. Nah, selanjutnya di sini itu jadi semua histogram bloknya ini tuh kita gabung menjadi satu vektor. Jadi vektor fitur terpanjangnya ini dengan e.extend h. Jadi nanti hasilnya itu adalah representasi numerik dari tekstur wajahnya. Selanjutnya di sini ada depth sliding window yang dimana ini tuh ada self image stride window. Jadi ini itu generator yang menggeser sebuah window di atas gambar dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Jadi setiap iterasinya ini tuh menghasilkan XY potongan gambarnya. Jadi ini tuh digunakan untuk kita memotong gambar menjadi blok-blok kecil gitu. Depth train self XY ini itu jadi setiap gambar wajahnya ini tuh bisa diubah menjadi vektor histogram LBPH. Nah, jadi semua histogram ini tuh dikumpulkan menjadi matriksnya ini. Matriks histogram plus label Y-nya ini itu dimasukin ke SVM OpenCV jadi untuk dijalankan atau dilatih gitu. Jadi di sini ada perintah cv2.ml row sample. Ini itu berfungsi berarti setiap baris matriks sama dengan satu sampel data. Ada def predict self x his ini. Jadi ini tuh digunakan untuk berfungsi untuk gambar diubah ke histogram, diprediksi oleh SVM-nya. Nah, jadi nilai red di sini itu untuk nilai red atau raw output SVM ini itu diubah ke confidence 0 sampai 1 menggunakan fungsi sigmoid 1 ini biar mempermudah gitu dibacanya sebagai presentasinya gitu. Terus ada kita coba run dulu ya. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya di sini ada LBPH SVM model V1. LBPH ini itu untuk membuat objek model. Coba kita jalanin. Perintah LBPH underscore SVM underscore model V1 train. Ini itu untuk melatih modelnya. Coba kita jalanin. Kita run. Nah, sudah. Jadi kita masuk langsung ke save and load modelnya ya. Di sini ada perintah LBPH
.svm. Model yang ada .save-nya ini itu untuk kita menyimpan model ke file YML gitu. Jadi di sini tuh model SVM OpenCV-nya disimpan dalam format .iml. Jadi biar bisa kita muat ulang tanpa perlu kita latih ulang dia. Kita running, berhasil berjalan. Terus kita masuk ke predict to all data test. Di sini ada perintah ypredict sama dengan lbph svm. Itu langsung saja kita masuk ke result summary. Di sini ada compute confusion matrix. Jadi ada perintah CINF matrix sama dengan confusion matrix. Jadi ini itu tabel yang nunjukin berapa sih prediksi benar dan salah per kelasnya. Terus ada perintah. Langsung saja kita coba run ya. Nah, jadi di sini ada tabel yang nunjukin berapa prediksi benar dan salah per kelasnya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ada Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Wibas, Gerhardt, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke print classification report. Nah, di sini itu untuk menampilkan matrix precision, recall, F1 score-nya untuk setiap kelas wajah. Coba kita jalanin. Nah, ini dia hasilnya. Ada precision-nya, recall-nya, F1 score-nya, support-nya. Jadi ada nama-namanya ini. Terus kita masuk ke materi yang 5.2, SVM skit plus LBPH skit. Di sini ada perintah from sklearn.neighbors import distinct metric. Terus ada from sklearn.svm import svc. Ini itu untuk kita mengimport komponen dari sklearn distance metric untuk menghitung jarak antar histogramnya, dan SVC ini itu sebagai model SVM versi sklearn-nya. Lanjut kita jalanin. Terus ada langsung saja kita masuk ke def init self c sama dengan 100 gamma 0 sama dengan 0,001. Jadi SVC ini itu sama dengan berarti SVM sklearn dengan kernel precompute-nya, yang dimana berarti ini tuh kita sendiri yang hitung matrix kernel atau jarak antar datanya, bukan SVM-nya. Nah, terus ada distance metric dot get matrix ini itu ini berarti mendaftarkan fungsi c-squared-nya buatan sendiri sebagai matriks jaraknya. Terus ada metode c-distance. Nah, di sini itu ada perintah def c to distance. Jadi ini itu digunakan untuk menghitung jarak c-squared antar dua histogram. Formula ini itu berarti untuk mengukur seberapa berbedanya sih dua distribusi histogram. Jadi semakin kecil nilainya ini atau lebih negatif, berarti dua wajahnya ini tuh semakin mirip. 1E-7 ini tuh ditambah supaya tidak terjadi pembagian dengan 0. Selanjutnya di sini ada def train self xy, yang dimana ini tuh perbedaan utama dari V1 sebelum kita latih SVM-nya. Jadi jadi kita di sini tuh hitung lebih dulu kernel matrix K-nya, yaitu matrix N dikali N. Terus jadi N kali N ini yang berisi jarak c-squared antar semua pasang data training. Jadi matrix ini itu kita kasih ke svm.fit ini sebagai input, bukan data langsungnya. Terus ada def predict self x ini kita gunakan saat prediksi. Jadi di sini tuh dihitung jarak antara data tes dengan semua data training, bukan sesama tes ya. Jadi hasil kernelnya nanti itu hasil kernel matriksnya yang diberikan ke SVM untuk prediksi. Confidence-nya ini dikembalikan ke known tadi karena SVC skate-nya ini tidak menghasilkan nilai raw seperti OpenCV. Coba kita jalanin ya. Kita langsung saja kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke import pickle ini, simpan dan load model format pickle. Jadi di sini ada perintah import pickle def save modelnya. Jadi ini pickle dump ini itu kita gunakan untuk serialisasi objek Python atau modelnya ke file biner.pkl atau pickle. Terus ada perintah pickle load. Pickle load ini itu kita
deserialisasi atau baca kembali, baca ulang objek dari file itu. Terus ada pickle high hash protokol. Ini tuh kita gunakan format kompresi yang paling baik yang ada, yang tersedia. Coba kita jalanin, kita running. SVM ini untuk menyimpan. Terus ada yang ini untuk kita muat ulang ya. LBPH SVM model V2 ini itu read modelnya untuk kita memuat ulang. Kita tunggu dia lagi menyimpan. Kita jalanin juga yang ini. Terus langsung saja kita masuk ke print classification report SVM ini. Jadi ini itu untuk kita mencetak judul atau headernya sebagai informasi bahwa report di bawahnya ini adalah hasil dari model SVM plus LBPH versi skitlearn. Terus slash n ini itu untuk memberikan jarak baris kosong setelah judulnya. Terus yang print classification report ini itu berfungsi dari skitlearn yang kita gunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi secara keseluruhan. Nah, jadi di sini itu ada, coba kita jalanin dulu ya. Nah, jadi ini dia hasilnya, yang dimana ini tuh akan classification reportnya ini tuh akan nampilin precision ini tuh dari semua yang diprediksi sebagai kelas X, berapa yang benar-benar kelas X. Terus ini recall ini itu dari semua data yang aslinya kelas X, jadi berapa yang berhasil diprediksi dengan benar. Terus F1 score ini tuh rata-rata harmonis antara precision dan recall, kayak nilai terbaiknya itu sama dengan 1,0. Terus supportnya ini tuh jumlah sampel nyata untuk setiap kelas di Y-test tadi. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih kurang penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya di Sahlan. Saya akan melanjutkan nomor 6, yaitu apply our device dataset. Mana kita akan mengambil data. Di sini variable cap untuk mengambil video capture-nya dengan nama Yunus misalkan. Nah, kita akan mulai looping yang mana dimulai dari 0 yang disimpan di variabel i. Dengan looping while, nah ketika terbuka dan berhasil, maka akan menampilkan image show-nya, yaitu capture foto namanya, dan image write-nya yang mana ini jika disimpan menjadi JPEG akan bernama myface lalu nama .jpeg. Oke. Lalu wait key-nya ketika kita akan keluar dari window-nya, maka kita akan tekan key. Nah, di sini kita akan jalankan langsung. Nah, berhasil, terlihat capture sudah nampak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke your dataset. Kita buat dataset Yunus. Lalu kita akan tes lagi real time videonya. Nah, ini kita akan membuat fungsi drawpad sama kayak video-video sebelumnya. Kita membuat fungsi drawpad. Jadi gunanya apa? Di sini kita akan drawing image-nya. Lalu kita akan run. Nah, seperti biasa, seperti materi sebelumnya, kita akan membuat modelnya, kita akan membuat face cascade-nya, lalu seperti biasa juga kita akan menampilkan image show-nya dan juga face image-nya. Nah, untuk codingannya sama, mirip hampir kayak video-video sebelumnya, yang mana pada pertemuan kelima itu sudah dijelaskan secara lengkap apa aja sih logikanya. Sekarang kita tinggal run aja. Bentar. Belum nampak. Oke. Baik, selanjutnya kita run aja. Oke, hasilnya berhasil. Error predict-nya berhasil. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.